Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jenazah seorang siswi korban pembunuhan yang terbungkus dalam karung di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dimakamkan. Hingga kini polisi masih belum berhasil mengungkap misteri pembunuhan ini. Jenazah Cinta, remaja usia 15 tahun, korban pembunuhan yang ditemukan terbungkus di dalam karung di kawasan Sungai Tarap, Tanah Datar, Sumatera Barat, dimakamkan di rumah neneknya di kawasan Sumaniak, Kecamatan Salim Pawang. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Cinta dimasukkan ke liang lahat. Ayah korban pun tak kuasa menahan kesedihan. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya, hasil pemeriksaan otopsi pihak rumah sakit menemukan adanya bekas cekikan pada leher korban. Sementara, pihak keluarga juga mengaku korban pernah diancam oleh orang tak dikenal. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperdalam kasus seorang siswi yang dibunuh, kami sudah bersama dengan ibu korban. Ada Ibu Delka. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sebelumnya tentu kami turut bersedih dan berbelasungkawa atas yang terjadi dengan anak Ibu yang masih berusia 15 tahun ya Bu ya? 16 Bu. Oke Ibu, tapi kapan Bu terakhir Ibu bertemu dengan anak Ibu ini? Terakhir bertemu sama anak saya maghrib, Selasa maghrib itu masih di rumah. Oke, kemudian apa yang Ibu ketahui setelah itu? Maghrib tuh saya suruh dia ke tempat neneknya kan. Saya pulang main sama dia itu. Pulang main maksudnya pulang main pakai motor gitu kan. Ngajakin saya buat apa, buat tanya helm katanya kan. Mama belikan aku helm satu ya buat nyambung nanti di sekolah, buat apa kendaraan saya ke sekolah nanti kan saya nggak punya helm katanya kan. Jadi saya bawa jalan jam 3. Saya bawa jalan karena hari hujan, nggak jadi saya nengok helm tuh. Balik lagi ke rumah, sampai di Sungai Tarap, dia minta belikan ayam geprek. Kebetulan di kantong cuma 10.000 ya kan, buat jajan adeknya. Saya bilang ya udahlah nak, belilah ayam tuh. Makanlah nanti dulu di rumah karena hari hujan kan. Habis itu pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah udah makan ayam tuh bertiga, saya sama anak saya sama yang kecil satu kan. Udah habis ayam tuh saya balik ke rumah saya ke belakang. Karena jarak rumah saya sama ibu saya cuma dinding gitu kan. Jadi habis saya udah masuk ke rumah di belakang, nyusul dia. Karena saya belum masak nasi, saya suruhlah dia jemput beras kan ke tempat neneknya. Jemput diantar ke belakang. Habis itu dia bilang, Mama, aku mau di depan dulu main ya katanya. Ya udah, jangan pergi-pergi anak, saya bilang gitu kan. Nyampe di depan, kata neneknya, tanya sama neneknya, Cinta mau jajan katanya kan. Enggak, kita enggak mau jajan. Mau beli seblak, kata dia suka kali sama seblak kan. Enggak, katanya. Cinta mau duit aja lah nek, buat beli paket katanya. Paket enggak ada, kasih duit 7.000. Setelah dia beli paket, balik lagi ke rumah neneknya. Pas balik ke rumah neneknya, saya masih dengar dia ngidupin HP-nya, tapi dimasukkan ke speaker. Masih dengar saya dia musik-musik di depan kan. Sekitar jam 8. Nah saya udah capek, tidur, saya tanya sama adiknya yang nomor 2, kakak mana nak? Kakak di depan. Lantaran hari hujan kan, jadi saya kan nggak ada pikiran yang apa gitu. Oke nak, saya di depan tidur, ya udah. Saya bilang sama adiknya, kalau kakak tidur di depan, kunci semua pintu ya nak. Mama bobok lagi, sama tidur lagi, kata saya kan. Tidur saya kan. Paginya, saya suruh adiknya bangunin. Tolong bangunin kakak ke depan nak.
mau sekolah kata saya kan. Habis adiknya ke depan tanya sama ibu saya, "Mak, ada Cinta sini, Mak. Dia mau sekolah," katanya kan. Pas adiknya nanya sama ibu saya, "Nggak ada. Semalam udah dibawa colokkan HP sama dia udah di ke belakang," katanya. Habis mama sholat isya katanya. "Dia izin, Mak, aku mau ke belakang dulu," katanya. "Iya," kata mama saya. Berarti korban ini Habis tidak itu, pamit ya Bu saat pergi pada malam itu ya? gimana Bu? Berarti korban tidak pamit ya? Tidak, tidak pamit. Cuma dia pamit sama ibu saya dari depan, dari rumah depan dia pamit sama ibu saya, bilang dia mau ke belakang. Ke belakang tuh maksudnya ke rumah ibu? Ya, ke rumah sini, ke rumah saya. Saya kan punya rumah sendiri. Ibu saya pun ada rumahnya di depan kan. Rumah ibu saya di depan, rumah saya di belakang gitu. Ya. Bu, tapi apakah benar anak ibu ini almarhumah pernah diancam mau dibunuh? Siapa Bu itu yang mengancam Pernah, anak ibu? pernah, Bagaimana bentuk pernah ancamannya? dia. Ya, yang setahu saya dia cerita sama adiknya, dia dekat sama seseorang gitu kan. Dia dekat sama seseorang itu. Pernah dia nemui seseorang itu bilang mau katanya sama adik, "Aku mau menyelesaikan masalah sama orang ini dulu," katanya kan. Terus tanya sama adiknya pas dia udah pulang, "Apa kata orang tuh sama kau, Cin?" katanya kan. Sempat dia bawakan sempat dia bawakan aku pisau katanya kan, tapi dia nggak berani bunuh aku katanya kan. Ya udah nggak usah berhubungan sama orang itu lagi katanya. Diam Cinta nih kan. Besoknya ada kayak postingan kayak story WA seseorang gitu. Intinya di dalam mau membunuh gitu kan. Ibu tahu sosok Jadi tersebut yang mengancam anak ibu apakah laki-laki atau perempuan? kalau saya tengok dari kata-katanya namanya kayak laki-laki orangnya gitu. Oke, kemudian bagaimana ibu kemudian mengetahui kabar bahwa putri ibu tercinta ini meninggal dunia, Bu? Pagi setelah saya ngantar adiknya sekolah, tiba telepon dari temannya. Temannya itu Yudi. Jadi Yudi ini sering nongkrong sama dia. Yudi ini, kalau dia nongkrong sama Yudi ini, kalau istilahnya udah agak sore, Yudi ini jemput dia ke rumah, nanti antar lagi dia ke rumah kan. Jadi si Yudi ini nelpon ke saya. Dia telepon kan, "Halo Mama," katanya. "Ya." "Kayak mana Cinta, di mana dia?" katanya. Saya bilang, "Cinta nggak ada di sini, nggak pulang dia dari semalam. Mama tengok dia di depan nggak ada, dia tidur di depan, di sini pun enggak, sampai sekarang belum pulang. Ada Iya. Cinta sama si Yudi," kata saya kan. Bu, "Nggak ada harapan Mama, ibu saya apa Bu udah ke 2 depannya hari." Bu? Jika demikian. Apa? Ini kan anak ibu ternyata sudah kehilangan nyawa, sudah meninggal dunia. Harapan ke depan dari Ibu Liza seperti apa? Harapan saya ke depan, semoga pelaku yang mau bunuh anak saya cepat ketangkap, dihukum. Saya mau dia hukum setimpal dengan anak saya. Saya nggak ikhlas. Itu harapan saya itu. Semoga pelaku ini cepat gitu. Cepat Baik. tertangkapnya gitu kan. Iya, kami harap juga ibu dan keluarga bisa tabah dan kuat ya Bu menghadapi cobaan ini. Terima kasih Ibu Liza Delka sudah bergabung bersama kami. Iya, saya akan berusaha untuk kuat ya Bu ya. Itu harapan saya. Saya mohon semua doanya sama semua, pokoknya semualah warga Indonesia dimanapun berada, sedunia pun saya mohon bantu doa anak saya supaya pelakunya cepat diketemukan. Ya, Itu terima harapan kasih saya Bu Liza satu-satunya. sudah bergabung bersama dengan Kabar Utama Pagi.